Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Parsaulian Krisdaman Lubis dengan NIM 2410911110022. Baik, pada saat ini dan kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi anatomi, yaitu anatomi muskuloskeletal, yaitu regio thoracis dan membri superioris, vaskularisasi, dan inervasi. Dari dosen pengampu yaitu Dr. Oski Iliandri, MKes. Baik, selanjutnya ini merupakan bagian dari muskuloskeletal secara umum. Baik, pengertian dari muskuloskeletal. Muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, sendi, saraf, dan jaringan ikat. Sistem ini berperan penting dalam pergerakan tubuh, melindungi organ tubuh, dan membentuk postur tubuh. Kata muskuloskeletal berasal dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Maka pada materi muskuloskeletal ini kita akan lebih membahas mengenai otot dan juga tulang pada organ atau pada manusia. Baik, selanjutnya apa sih fungsi dari muskuloskeletal? Fungsi dari muskuloskeletal yaitu yang pertama memberikan bentuk dan dukungan struktural. Yang kedua, melindungi organ internal, kemudian memungkinkan pergerakan melalui kontraksi otot dan artikulasi sendi, dan keempat, menyimpan mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Maka, sesuai dengan materi tadi, regio pertama merupakan regio thoracis. Nah, terdapat anatomi dari tulang regio thoracis yang dapat kita lihat pada slide ini. Pada anatomi tulang regio thoracis, kita terdapat beberapa struktur utama. Yang pertama yaitu vertebra thoracalis yang terdiri dari 12 vertebra yang membentuk bagian tengah dari kolumna vertebralis, atau bisa kita bilang itu tulang punggung yang merupakan bagian di belakang dari tulang dada tersebut. Kemudian terdapat sternum yang merupakan tulang datar di bagian anterior dada yang terdiri dari manubrium, corpus, dan processus xiphoideus yang merupakan bagian tengah yang merupakan bagian dari dada kita. Yang ketiga yaitu costae, yaitu merupakan tulang rusuk sebanyak 12 pasang yang terhubung ke vertebra thoracalis. 10 pasang pertama terhubung ke sternum melalui cartilago costalis, sedangkan 2 pasang terakhir disebut tulang rusuk melayang karena tidak terhubung langsung ke sternum. Dan dapat melihat dari gambar dari anatomi regiothoracis ini, di mana terdapat 12 tulang rusuk yang sudah disebutkan tadi, di mana dari 12 tulang rusuk, di mana 10 dari tulang rusuknya terhubung dari vertebra thoracalis ke sternum. Dan dua lainnya itu kita sebut sebagai tulang rusuk melayang karena tidak terhubung ke sternum. Slide selanjutnya yaitu otot regiothoracis. Pada otot regiothoracis terdapat beberapa struktur utamanya. Yang pertama yaitu otot superficial. Otot superficial juga terbagi yaitu dua. Yaitu pertama, pectoralis major yang merupakan otot besar di dada yang berfungsi dalam adduksi dan rotasi internal humerus. Pada bagian pectoralis major adalah bagian yang saya tunjukkan yang berada di bagian dada. Kemudian pada pectoralis minor merupakan terletak di bawah pectoralis major yang berfungsi menstabilkan scapula dengan menariknya ke anterior dan inferior. Nah, pada bagian yang saya tunjukkan merupakan bagian dari pectoralis minor. Kemudian terdapat otot interkostal. Yang pertama eksternal, berperan dalam elevasi tulang rusuk selama inspirasi. Yang kedua internal, berperan dalam depresiasi tulang rusuk selama ekspirasi. Yang ketiga adalah intima, yang berfungsi sebagai lapisan terdalam yang membentuk fungsi otot interkostal internal. Pada otot regiotoracis terdapat diafragma dan perannya dalam pernapasan. Diafragma merupakan otot utama pernapasan yang memisahkan rongga toraks dari rongga abdomen. Ini merupakan bagian dari diafragma yang memisahkan antara dari rongga toraks dan rongga abdomen. Yang memiliki peran sebagai kontraksi diafragma menyebabkan peningkatan volume rongga toraks yang menghasilkan inspirasi. Baik, slide selanjutnya yaitu vaskularisasi regiotoracis. Vaskularisasi regiotoracis memiliki beberapa struktur utama. Yang pertama yaitu arteri utama. Arteri thoracica interna.
berjalan di sepanjang sisi dalam dinding toraks dan memberikan cabang ke ruang interkostal anterior. Kemudian arteri interkostalis yang terdiri dari arteri interkostalis anterior dan posterior yang mensuplai ruang interkostal. Bagian dari arteri merupakan bagian dari peredaran darah yang berwarna merah merupakan bagian dari arteri utama. Kemudian drainase vena. Vena agigos mengumpulkan darah dari dinding toraks dan mengalirkannya ke vena cava superior. Kemudian kedua, vena hemiagigos yang mengalirkan darah dari sisi kiri dinding toraks ke vena agigos. Kita dapat melihatnya bahwa bagian dari drainase vena merupakan bagian dari pembuluh darah yang berwarna biru ini. Kemudian dari hubungan dari sistem kardiovaskular. Sistem vaskularisasi regiotoracis memastikan suplai darah yang adekuat ke struktur dinding dada dan berperan dalam sirkulasi sistemik. Kemudian dilanjutkan dengan inervasi regiotoracis. Pada inervasi regiotoracis juga terdapat beberapa struktur utama. Yang pertama yaitu saraf interkostal atau nervus thoracius yang berasal dari cabang anterior nervus spinalis T1 T11 berperan dalam memberikan sensasi sensorik pada kulit dinding dada dan perut bagian atas. Kemudian mengontrol otot-otot interkostal dan diafragma atau parsial. Kemudian yang kedua yaitu peran plexus brachialis pada bagian superior. Pada bagian plexus brachialis yaitu berfungsi sebagai memberi kontribusi terhadap regiotoracis atas terutama dalam pergerakan bahu. Kemudian saraf supraclavicular atau cabang dari plexus cervicalis memberikan suplai sensorik ke kulit regioclavicular dan bawah atas. Ini merupakan bagian anatomi dari inervasinya regiotoracis. Baik, selanjutnya yaitu regio kedua yaitu regio membri superioris atau bisa kita bilang regio dari ekstremitas atas. Nah, anatomi tulang regio membri superioris terdapat beberapa struktur yaitu tulang utama. Tulang utama yang terdiri di atas clavikula, tulang panjang yang menghubungkan sternum dengan scapula. Di mana bagian saya tunjukkan ini yang merupakan tulang hasil ini merupakan dari clavikula. Kemudian ada scapula, yaitu tulang segitiga yang berperan sebagai titik perlekatan banyak otot bahu. Di mana bagian dari scapula adalah bagian yang mana banyak otot bahu yang melekat di tulang scapula. Yang kemudian humerus, tulang panjang pada lengan atas yang berartikulasi dengan scapula dan radius ulna. Di mana bagian yang saya tunjukkan merupakan bagian dari tulang humerus yang menghubungkan atau menghubungkan dari scapula, clavicula ke radius ulna. Yang keempat merupakan radius ulna, tulang lengan bawah yang berperan dalam pronasi dan supinasi tangan. Nah, pada anatomi atau pada regio membri superior sini terdapat artikulasi penting atau persendirian penting yaitu sendi bahu atau glenohumeral yaitu fleksibel tetapi rentan terhadap dislokasi. Kemudian yang kedua itu sendi siku di mana terbentuk dari humerus, radius dan ulna yang memungkinkan fleksi dan ekstensi. Di mana kita tahu itu fleksi dan ekstensi pada bagian persendian. Dan kemudian terdapat sendi pergelangan tangan kompleks dengan beberapa tulang kecil atau yang disebut dengan karpal. Selanjutnya, otot pada regio membri superioris. Terdapat beberapa struktur juga, yaitu pertama otot bahu, yaitu deltoid yang bertanggung jawab untuk abduksi bahu, yang mana ini merupakan bagian dari deltoid. Kemudian yang kedua adalah rotator cuff. Empat otot utama, supraspinatus, infraspinatus, teres mirror, dan subscapularis yang menstabilkan sendi bahu. Di mana rotator cuff terdapat pada yang saya tunjukkan. Dan kemudian otot lengan atas yaitu dibagi menjadi tiga yaitu bicep brachii yang merupakan fleksi siku dan supinasi lengan bawah. Kemudian yang kedua adalah tricep brachii yaitu ekstensi siku dan yang ketiga adalah brachialis yaitu fleksi siku yang kuat. Kemudian slide selanjutnya itu vaskularisasi membran superioris. Vaskularisasi membran superioris terdapat terdapat dua alur yaitu alur dari arteri dan vena. Penyaluran dari arteri dan vena. Arteri utama itu penyalurannya atau alurnya itu merupakan dari arteri subclavica
menuju arteri aksilaris, menuju arteri brachialis, menuju arteri radialis, dan arteri ulnaris. Dan di mana arteri radialis sering digunakan untuk palpasi denyut nadi. Yang di mana kita dapat melihat aliran dari arteri itu aliran yang saya tunjukkan. Kemudian aliran dari drainase vena itu terdapat dari vena cephalica, vena basilica, dan vena brachialis yang mengarah ke vena subclavia menuju vena brachiocephalica dan menuju vena cava superior. Dan di mana aliran atau alur dari vena drainase vena itu adalah terdapat pada gambar yang saya tunjukkan. Kemudian selanjutnya adalah inervasi membran superioris atau bagian saraf dan inervasi terdapat pada plexus brachialis C5T1 yaitu nervus musculotheanus yang mengontrol flexor lengan atas. Yang kedua, nervus medianus berfungsi mengontrol flexor lengan bawah dan otot tangan tertentu. Dan ketiga, nervus ulnaris yang berfungsi bertanggung jawab untuk sebagian besar otot instrinsik tangan. Kemudian nervus radialis mengontrol ekstensor lengan atas dan bawah. Dan terdapat juga nervus axillaris berfungsi mengontrol otot deltoid dan teres minor. Kemudian sistem vaskularisasi muskuloskeletal, yang dimana vaskularisasi adalah proses suplai darah ke jaringan tubuh melalui pembuluh darah yang sangat penting bagi otot dan tulang agar tetap berfungsi dengan baik. Di mana pada tubuh kita terdapat arteri utama dalam suplai darah. Beberapa arteri utama yang berperan dalam vaskularisasi sistem muskuloskeletal yaitu pertama, arteri subclavia menurut arteri axillaris menuju arteri brachialis menuju arteri radialis dan ulnaris yang berfungsi mensuplai darah ke ekstremitas atas atau bagian lengan. Kemudian kedua, arteri iliaca externa menuju arteri femoralis menuju arteri poplitea menuju arteri tibialis anterior dan posterior yang berfungsi mensuplai darah ke ekstremitas bawah atau merupakan bagian dari kaki ke bawah. Dan ketiga, yaitu arteri vertebralis dan arteri carotis externa yang berfungsi mensuplai darah ke otot leher dan kepala. Kemudian, keempat yaitu arteri intercostalis dan arteri thoracica interna yang berfungsi mensuplai darah ke otot-otot dinding dada. Nah, peran dari vaskularisasi ini juga penting, peran anastomosis dalam suplai oksigen. Anastomosis adalah hubungan antara dua atau lebih pembuluh darah yang memungkinkan suplai darah tetap berlangsung meskipun salah satu arteri tersumbat. Contohnya, jaringan di sekitar sendi, seperti sendi bahu atau siku, memiliki banyak anastomosis untuk memastikan suplai darah tetap berjalan saat terjadi tekanan mekanis pada arteri utama. Ini sangat penting dalam mencegah iskemia otot, yaitu kondisi di mana jaringan otot kekurangan oksigen karena suplai darah yang terganggu. Kemudian slide terakhir sebelum saya menutup penjelasan materi saya yaitu sistem inervasi muskuloskeletal, di mana inervasi adalah proses penyediaan saraf pada organ atau jaringan untuk mengontrol fungsinya. Dalam sistem muskuloskeletal, saraf berperan dalam yang pertama mengontrol kontraksi otot atau motorik, kedua menyampaikan sensasi dari otot dan sendi ke otak atau sensorik. Nah, dalam inervasi terdapat syaraf dalam gerakan otot. Itu pertama saraf somatik yang mengontrol pergerakan sadar otot rangka. Contohnya saraf radialis mengontrol ekstensor lengan bawah yang memungkinkan pergelangan tangan bergerak ke atas. Kemudian yang kedua itu saraf otonom mengontrol fungsi influenter seperti tonus otot dan aliran darah di otot. Kemudian contohnya itu sistem saraf simpatis dapat meningkatkan aliran darah ke otot selama aktivitas fisik. Kemudian dalam inervasi muskuloskeletal terdapat refleks dan kontrol, di mana yang pertama refleks myotatik atau straight refleks. Contohnya ini adalah refleks patella atau lutut terjadi saat tendon patella diketuk, menyebabkan kontraksi cepat otot quadriceps sebagai respon. Kedua, kontrol dari medula spinalis dan otak, di mana medula spinalis mengontrol refleks dan gerakan sederhana. Kemudian otak besar atau korteks motorik mengontrol gerakan kompleks seperti menulis atau bermain alat musik. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai anatomi muskuloskeletal. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian uh,
perhatian dan waktunya. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Dr. Oski atas materi dari muskuloskeletal. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.